Groundbreaking proyek strategis nasional LNG Abadi Masela. Presiden Prabowo meresmikan groundbreaking LNG Abadi Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta pada siang tadi. Presiden berharap proyek ini mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Nilai tambah bagi perekonomian. Membutuhkan persatuan semua unsur, semua elemen. Dengan demikian, proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini hampir 3 dekade, 3 dasawarsa kita tunggu. 3 dekade, 3 dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah, hari ini kita mulai pembangunan. Dan saya selalu menegaskan bahwa kemerdekaan suatu bangsa tujuannya adalah yang pertama tentunya bangsa itu ingin menjamin kelangsungan hidupnya. Energi kita sangat banyak, hanya ada 2-3 tahun masa transisi, dan kebetulan di tengah dunia yang penuh bahaya sekarang, Indonesia cukup punya ketahanan. Kita sudah antisipasi, kita punya langkah-langkah yang untuk bisa membawa Indonesia dalam keadaan yang baik. Hari Kamis 16 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional Liquefied Natural Gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum. Aula kantor Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan dilalap si jago merah pada Kamis dini hari. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun sejumlah berkas dan peralatan kantor di aula kantor ludes terbakar. Tidak ada pemadam, tidak ada apa-apa. Kebakaran menghanguskan bangunan aula PKK di Komplek Kantor Camat Lanrisang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Akibat kejadian, seluruh berkas dan sejumlah barang milik kantor kecamatan hangus terbakar. Kebakaran baru disadari oleh warga yang sedang nonton bareng Piala Dunia. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, karena saat kejadian kondisi gedung dalam keadaan kosong. Malam itu orang belum ada. Sudah pulang kantor, Pak? Ya, sudah pulang kantor. Jadi tidak ada penjaganya memang di kantor, Pak? Iya, tidak ada. Diduga kebakaran diakibatkan korsleting listrik atau arus pendek listrik. Tidak ada berkas penting di dalam yang terbakar, hanya karpet dan peralatan yang ada di dalam. Aktivitas pelayanan tidak akan terganggu dan akan tetap berjalan normal. Gara-gara diduga sopir sibuk main ponsel, truk molen nyangkut di bawah terowongan kereta di Jalan Matraman Raya Jatinegara, Jakarta Timur. Ya, truk molen bermuatan beton cair ini nyangkut di terowongan kereta Matraman Raya Jatinegara, Jakarta Timur pada Kamis dini hari tadi. Saat kejadian, truk melaju dari Kampung Melayu menuju Salemba. Sopir diduga mengemudi sambil memainkan ponsel. Mobil akhirnya dapat dievakuasi dengan cara mengempiskan seluruh ban truk molen.
Usai viral, sampah yang menggunung di TPS Rumah Susun Waduk Pluit, Jakarta Utara mulai dibersihkan. Penanganan tumpukan sampah ini ditargetkan rampung dalam waktu 10 hari. Persoalan sampah yang menumpuk di tempat pembuangan sampah Rumah Susun Waduk Pluit, Jakarta Utara disebabkan terlambatnya pengangkutan lantaran TPST Bantar Gebang telah menurunkan daya tampung sampah Jakarta. Untuk membereskan sampah di TPS Rusun Waduk Pluit, Pemprov DKI akan mengerahkan alat berat dan truk pengangkut. Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta agar penanganan sampah ini dapat selesai dalam waktu 10 hari. Selain itu, pengelolaan sampah di Rusun Waduk Pluit diperbaiki agar tidak kerap menjadi masalah. Hari ini yang sudah bekerja ada 1 alat berat, 3 unit truk, dan 10 personil yang bekerja di lapangan. 1-2 hari ke depan akan kami tambah, mudah-mudahan 8-10 hari akan selesai. Dan saya meminta untuk secara khusus pengelolaan Waduk Pluit ini dikelola kembali dengan aturan dan cara yang lebih baik, supaya tidak terjadi seperti yang sekarang ini ada penumpukan dan sebagainya. Hampir 2 tahun, tumpukan sampah di TPS Rumah Susun Waduk Pluit Penjaringan, Jakarta Utara tak kunjung diangkut. Tumpukan sampah ini merupakan limbah rumah tangga penghuni rusun. Selain menimbulkan bau tidak sedap, kondisi ini membuat warga khawatir sampah jadi sarang penyakit dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Dari Jakarta, Danandaya Arya Putra, iNews melaporkan. 7 bangunan luar dan puluhan lapak pedagang kaki lima di Jalan Kerja Bakti, Jakarta Timur ditertibkan. Bangunan dan lapak ini diketahui berdiri di atas lahan milik pemerintah Provinsi Jakarta yang dikuasai secara ilegal. ...160 personel gabungan diterjunkan untuk menertibkan 7 bangunan liar dan sejumlah lapak yang digunakan 50 pedagang kaki lima di pinggir Jalan Kerja Bakti, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Penertiban dilakukan menindaklanjuti permohonan pemerintah Provinsi Jakarta dan PT Jasa Marga karena lahan yang digunakan pedagang merupakan aset resmi yang ditempati tanpa izin. Bangunan yang dibongkar didominasi gudang penyimpanan barang dagangan pedagang kaki lima, serta beberapa kios dan toilet umum. Setelah penertiban, lahan akan dikembalikan sesuai fungsi sebagai jalur hijau atau taman. Para pedagang diminta pindah ke Pasar Embrio atau lokasi binaan UMKM Makassar. Ini merupakan lokasi yang bukan semestinya dibangun menjadi area berdagang. Lahan milik siapa nih? Lahan sebagian milik Pertamanan, lalu juga sebagian milik Jasa Marga yang berada di depan lokasi binaan UMKM Kecamatan Makassar. Tapi nanti dikembalikan ke fungsinya sebagai taman. Dikembalikan fungsi sebagai taman untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Sementara itu, Kelurahan Makassar juga mendata sekitar 80 bangunan liar lain di wilayah RW 4 yang berdiri di atas aset PT Jasa Marga. Bangunan yang digunakan sebagai hunian dan gudang itu akan menjadi target penertiban setelah proses sosialisasi. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.